Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Dudi Sunardi, pembimbing tantangan literasi numerasi 2025 dari SDN Cikoneng 02. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang review buku Majalah Hibar edisi literasi Leksam Bedas 2025. Dan ini bukunya, dan saya akan mereview artikel yang berjudul Di Tengah Kumandang Adzan dengan Teknik AIH. Artikel dengan judul Di Tengah Kumandang Adzan ini ciptaan atau ditulis oleh David Riyadi, Kepala Sekolah SDN Bojong Kunci 3, halaman 29. Yang pertama, A itu arti dari alasan. Alasan saya memilih judul ini karena judulnya menurut saya sangat menarik. Menariknya bagaimana? Karena dilihat dari judulnya Di Tengah Kumandang Adzan, ini menarik perhatian si pembaca yang membuat penasaran akan isi dari cerita yang disampaikan oleh penulis. Kemudian I-nya adalah isi. Isi dari artikel yang ditulis oleh David Riyadi yaitu menceritakan tentang seorang anak yang ditinggal oleh ibu dan ayahnya. Jadi ditinggal di sini maksudnya ditinggal pergi bekerja. Ayahnya bekerja di pasar induk yang sangat jauh rumahnya, kemudian ibunya sebagai TKW atau bekerja di luar negeri yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Sementara pada saat itu keadaan mau Idul Fitri. Nah, kemudian anaknya rindu kepada kedua orang tuanya mereka, kakak, adik, dan yang lainnya, rindu pada orang tuanya, dan mereka sangat bingung. Bingungnya kenapa? Bingung mau bertemu dengan cara apa? Mau menelpon, tidak punya HP. Sementara mereka hidup tanpa orang tua. Nah, jadi isinya seorang anak yang rindu kepada kedua orang tuanya yang besok akan melaksanakan Idul Fitri. Masa orang lain merayakan Idul Fitri dengan keluarganya yang lengkap, mereka tidak, ya. Nah, kemudian di akhir cerita mereka dikejutkan dengan suara kumandang azan. Setelah mereka berbuka, mereka mendengar ketukan pintu dan pas dibuka ternyata kedua orang tuanya pulang. Ya, itu dari isi dari artikel yang berjudul Di Tengah Kumandang Adzan. Yang inti dari isinya kerinduan seorang anak akan ayah dan ibunya, ya, yang sebentar lagi akan melaksanakan Idul Fitri atau merayakan Idul Fitri. Kemudian hikmah dari artikel Di Tengah Kumandang Adzan, yaitu hikmahnya, jika kita merindukan seseorang, hendaknya kita mendoakan untuk keselamatannya, mendoakan kesehatannya, mendoakan kebaikannya, dan mendoakan segala urusannya dilancarkan segala sesuatunya. Intinya jangan berburuk sangka, jangan bersuudzon, gitu ya. Kita harus berprasangka baik dan terus berdoa kepada Allah supaya orang yang kita rindukan tidak terjadi apa-apa, ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang review buku Di Tengah Kumandang Adzan karangan David Riyadi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi.